Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi yang ke-100 kalinya. Kita masuk di part 29. Di awal video ini tentunya perkataan Ryumin membuat Ma Gyunglok terkejut bukan main. Bahkan ia berpikir, dia tahu pembicaraanku dengan Seo Arin. Bagaimana bisa? Apa dia juga bisa melihat masa depan ini? Kemudian, Ma Gyunglok semakin dikejutkan ketika Ryumin menjelaskan, kau berkata pada Seo Arin untuk bisa mendapatkan hatiku. Ma Gyunglok beralasan, aku minta maaf kalau kau merasa terganggu. Aku hanya ingin dia menjadi temanmu. Namun di luar dugaannya, Ryumin melanjutkan, tapi kau sudah kelewatan sama menggunakan adikku juga. Seketika itu juga, Ma Gyunglok yang tidak menduga akan hal itu langsung menunduk minta maaf padanya. Aku sangat minta maaf akan hal itu. Aku sudah membuat keputusan yang bodoh untuk mendekatimu, Prophet. Aku akan perbaiki semua yang membuatmu tidak nyaman itu. Melihat sikapnya, Ryumin menuturkan, karena kau sudah minta maaf, akan kubiarkan kali ini. Aku akan menarik kata-kataku yang kau katakan pada aktris Seo Arin dan melupakan semua yang pernah kau katakan padanya. Mendengar hal itu, Ma Gyunglok membalas, terima kasih sudah memberiku kesempatan yang kedua. Namun di tengah perbincangan serius mereka, tiba-tiba saja An Sang-chul memasuki ruangannya. Permisi Tuan Seo, saya kembali. Melihat kedatangannya, Ma Gyunglok pun langsung membalas, tolong keluar dulu dari ruangan ini. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan VIP kita secara pribadi di sini. Dan tolong arahkan yang lain ke ruangan sebelah saja. Mendengar perintahnya, An Sang-chul pun langsung menutup kembali pintunya. Maaf, baiklah kalau begitu saya pamit kembali. Lalu di saat Ryumin melihat ke arah pintu, Ma Gyunglok berpikir, sialan, padahal aku ingin menggunakan Seo Arin untuk memperbaiki moodnya, tapi ternyata malah menjadi lebih buruk. Kemudian Ryumin menuturkan, Seo, apa kau ingin informasi tentang round selanjutnya? Ma Gyunglok yang sangat tersentak pun membalas, iya, apa Anda juga sudah mengetahuinya? Dengan wajah seriusnya, Ryumin menuturkan, alasan aku menerima undangan ini adalah untuk memberikan informasi tentang round 5. Tapi kalau kau tetap memperlakukanku seperti ini, mungkin akan sulit bagiku untuk memberimu informasinya dan menjaga hubungan bisnis juga. Mendengar hal itu, Ma Gyunglok pun tak punya pilihan lain selain meminta maaf. Aku minta maaf, sungguh. Tolong maafkan aku untuk kali ini saja. Melihat sikapnya, Ryumin pun membalas, Tuan CEO, kau tidak akan menyembunyikan sesuatu dariku. Percayalah kepadaku apapun yang terjadi sampai di masa depan nanti. Kuharap kau tidak akan mengeluh dengan bagaimana perusahaannya akan dijalankan juga nantinya. Aku anggap kau bisa meyakinkan pemegang saham lain ketika pertemuan pemegang saham diadakan. Mendengar syaratnya, Ma Gyunglok pun membalas, baiklah, aku akan melakukan apapun yang ku bisa untuk meyakinkan pemegang saham lain. Lalu Ryumin melanjutkan, oke, kalau begitu aku juga akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan perusahaan ini untukmu. Sekarang aku akan memberitahumu informasi tentang round 5 yang sangat kau inginkan. Round 5 akan mempunyai tingkat kesulitan yang paling tinggi di antara round lain yang sudah kita lewati sebelumnya. Tapi kau tidak perlu khawatir, tidak akan ada masalah besar untukmu. Mendengar hal itu, Ma Gyunglok yang penasaran dengan misinya bertanya, kira-kira questnya akan tentang apa? Untuk lebih jelas saja, Ryumin melanjutkan, questnya adalah membunuh 300 orc, tapi nanti tidak akan semudah kedengarannya. Dan juga beberapa zona akan digabungkan menjadi satu. Karena jumlah orang sudah menurun secara drastis, beberapa zona yang berbeda akan digabungkan menjadi satu. Mendengar hal itu, meski awalnya terkejut, Ma Gyunglok kini tertarik dengan itu. Beberapa zona? Kalau begitu,
kita bisa bertemu dengan player lain dari zona lain. Apa aku mungkin bisa bertemu dengan Blackside? Ryumin pun menggelengkan kepalanya berkata, kau tidak akan berada di zona yang sama dengan player yang punya nickname Blackside itu. Mendengar jawabannya, Ma Gyunglok menimpali. Ah, begitukah? Apa mungkin kau malah mengetahui identitas asli dari player Blackside itu? Meski sebenarnya mereka telah bertemu tatap mata sekarang, Ryumin langsung menyangkalnya. Aku tidak tahu hal itu, tapi ada kemungkinan kau bertemu dengannya nanti. Dan satu hal lagi, ada seseorang yang sedang kau cari, iya kan? Kalau tidak salah, nickname-nya itu adalah Hwang Yongmin. Dengan wajah terkejutnya, Ma Gyunglok membalas, ah, kau juga tahu itu? Ryumin beralasan, sudah kukatakan sebelumnya, tak ada gunanya menyembunyikan sesuatu dariku. Ma Gyunglok yang kagum dengan kekuatan miliknya berkata, memang hebat sekali, Rune of Future Sight yang kau miliki itu sudah di luar imajinasiku. Apa mungkin kau tahu siapa? Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Ryumin langsung menyelanya. Tolong hentikan saja penyelidikanmu itu. Tentunya perkataannya membuat Ma Gyunglok penasaran. Hah? Maaf, apa ada alasannya kenapa? Ryumin membalas, kau akan mengalami kerugian yang cukup besar jika sampai berani menyentuhnya. Ma Gyunglok yang masih penasaran dengan hal itu tentunya kembali bertanya, apa Anda bisa menceritakan detailnya bagaimana? Ryumin pun berkata, hanya itu saja yang bisa kukatakan sekarang. Sebenarnya Ryumin hanya membiarkannya hidup karena Hwang Yongmin masih bisa berguna untuknya. Kemudian setelah menimbang-nimbang tentang perkataan Ryumin, Ma Gyunglok pun berkata, baiklah, kami akan menghentikan penyelidikan tentang Hwang Yongmin. Kalau begitu, kita mulai lagi pesta perayaannya. Acaranya pasti akan tetap menyenangkan, meskipun tanpa alkohol. Meskipun saat itu Ma Gyunglok terlihat baik-baik saja, sebenarnya dirinya merasakan kemarahan yang begitu besar. Hingga di saat ia melangkah keluar ruangannya, ia berpikir, aku harus mencari sesuatu untuk menyalurkan emosiku malam ini. Beberapa jam kemudian, setelah pestanya berakhir, di sebuah gang kecil, di tengah guyuran hujan yang begitu deras, terlihat seorang pria yang berlari tertatih-tatih, menahan lengan kanannya yang telah terputus. Namun sayangnya, gang yang ia tuju adalah gang buntu, hingga seorang pria yang mengejarnya kini tiba di dekatnya. Dan tanpa babibu, pria itu yang mengejar pria tua itu langsung mengayunkan pedangnya dan mengarah tepat ke paha kaki kanannya. Tras! Ternyata pria yang mengejar pria tua itu adalah CEO Ma Gyunglok yang dengan dinginnya berkata, diamlah, kalau kau tidak mau lidahmu ikut terpotong juga. Mendengar hal itu, ketika itu juga pria tua itu menahan suaranya membalas, kenapa kau melakukan ini kepadaku? Kesalahan apa yang sudah kulakukan? Ma Gyunglok menimpali, dasar sampah, predator anak kecil. Apa kau sungguh tidak tahu kenapa? Pria tua itu yang mulai putus asa menimpali, itu sudah lama terjadi. Kenapa sekarang? Aku sudah menjalani hukuman dan sudah bebas sekarang. Aku ini hanya orang yang sudah tua biasa. Namun sayangnya, Ma Gyunglok tidak mendengarkan hal itu. Dan ia pun langsung menusukkan pedangnya yang menancap tepat di punggung pria tua tersebut. Lalu, Ma Gyunglok menuturkan, diam dan berhentilah bicara. Kalau kau tidak mau mati dan menderita secara perlahan-lahan, kalau ada saksi mata karena ulahmu, mayatnya hanya akan bertambah. Nah, bagus. Katupkan mulutmu. Setidaknya kupingmu masih bekerja dengan baik. Meskipun kau sudah tua, sungguh mengerikan sekali melihat sampah sepertimu masih bisa hidup dengan bebas. Setelah mengatakan itu, Ma Gyunglok mengeluarkan dark auranya yang langsung menyelimuti pedang miliknya dan kini mulai merayap ke tubuh si pria tua itu. Apa ini? Dan dark aura itu pun membuat si pria tua semakin tidak berdaya.
Melihat si pria tua yang kini tak berdaya dengan dark auranya, Ma Gyunglok menatapnya dengan datar berpikir. Kalau bukan karena dark manaku yang terbatas, aku pasti bisa membunuhnya yang sampah sepertinya ini dengan mudah. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku harus memakai dark mana untuk menggunakan dark aura. Dan untuk mengisi dark manaku kembali, aku harus mengambil nyawa orang lain. Kau sudah boleh mati sekarang. Ketika aku membunuh orang lain, aku bisa mendapatkan dark mana yang jauh lebih banyak daripada hanya membunuh monster saja. Ya, dari awal, bagi seorang yang menikmati pembunuhan penjahat seperti ini, bukankah kelas Dark Knight itu sangat sempurna bagiku? Membunuh penjahat seperti ini sudah cukup untuk menghilangkan stres yang kualami sebelumnya. Konsum. Sepertinya memang tidak bisa memakan mayat juga. Dark Aura hanya memakai daya hidup dari target saja. Namun di saat dirinya tengah melakukan aksinya yang mengkonsumsi daya hidup pria tua itu hingga ia mati, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar ada yang bergerak di dekat tong sampah di belakangnya. Ketika itu juga Ma Gyunglok berbalik dan ternyata ia hanya melihat seekor kucing yang jatuh dari atap. Aku tidak mau ada orang lain yang melihatku melakukan ini. Aku memang sengaja mengiringnya untuk pergi ke tempat sepi agar tidak ada orang yang melihat. Dan sekarang ini juga masih malam. Sepertinya ada satu orang, The Prophet, Ryumin. Dia mungkin bisa melihat kejadian ini menggunakan drone of Futurusag yang dia miliki. Kalau memang seperti itu, berarti dia mengetahui kalau aku ini adalah seorang pembunuh berantai. Menarik. Lalu, setelah berpikir seperti itu, Ma Gyunglok pun menelepon bawahannya, An Sang-chul. Kepala bagian An, datanglah kemari untuk membersihkan beberapa sampah di jalan. Beberapa hari kemudian, di apartemennya, Ryumin terlihat tengah memainkan handphonenya sembari berpikir. 1 minggu telah berlalu setelah perayaan pesta dengan Ma Gyunglok. Tidak ada acara lain yang harus aku datangi, jadi aku menghabiskan waktuku di rumah saja. Aku butuh istirahat seperti ini karena cukup lelah selalu memikirkan tentang masa depan. Tapi istirahatnya mungkin akan berakhir hari ini. Sudah saatnya untuk kembali bergerak. Sekarang adalah waktunya untuk mendapatkan salah satu dari 5 rune yang bisa aku dapatkan di dunia nyata. Rune of Incarnation. Dan dengan begitu ya, tak terasa season pertama telah selesai di chapter ini dan di video ini ya. Kayak cepat banget gak sih? Tentunya Mamang tuh gak kerasa, kayak cuma beberapa chapter doang gitu loh, terus beres. Padahal manhwa yang Kacar Pedang Bulan tuh masih belum beres season satunya. Tapi ini udah beres aja guys ya. Tapi ya mungkin autornya mau istirahat dulu gitu kan sebelum lanjutin yang season 2-nya. Jadi Mamang mewakili seluruh staf yang bertugas buat manhwa ini, dari yang di Korea sampai yang di Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton manhwa ini ya. Dan sampai jumpa di season kedua berikutnya. Bye-bye. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.